Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online, video seri bahas soal UTBK TPS 2020 subtes kemampuan kuantitatif. 4 wadah tepung berada di atas meja. Wadah pertama mengandung 1/3 pon. Wadah kedua mengandung 1/6 pon. Wadah ketiga mengandung 1/9 pon. Dan wadah keempat 1/18 pon. Jika setiap wadah bisa menampung 1 pon tepung, berapa pon tambahan tepung yang dibutuhkan untuk mengisi penuh seluruh wadah? A 2/9, B 2/3, C 11/9, D 25/9, E 10/3. Soal sederhana ya teman-teman, dan ada teknik nembaknya. Jadi tonton video ini sampai habis, terus kita bahas soalnya. Yuk. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Sebelum kita bahas soalnya, kita bahas latihan soal di video sebelumnya ya. Kita jawab latihan soalnya. Soalnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kita bahas teknik nembaknya setelah jawab latihan soal ini ya. Di antara berikut ini, bilangan mana yang merupakan A ketika A/3 itu harus prima? 3, 4, 5, 6, 7. Untuk jawab soal ini teman-teman harus ngerti prima itu apa. Prima itu istilahnya adalah terminologi matematika. Selain prima ada bulat, kemudian faktorial, kemudian ada minus, positif, dan sebagainya ya. Nah di soal ini prima, teman-teman harap dipelajari ya terminologi matematika yang perlu teman-teman tahu. Nah untuk di soal ini itu prima yaitu bilangan yang dibagi hanya oleh satu dan dirinya sendiri. Satu bukan bilangan prima, sehingga bilangan prima itu ya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalau 1 sampai 100 ya ini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan seterusnya. Ini adalah bilangan prima. Dan ingat satu bukan bilangan prima, sehingga soal ini paling gampang. Bilangan prima itu pasti nggak boleh pecahan ya, sehingga yang pecahan langsung kita deletin kan. Yang pecahan mana? Ini ya 4/3 hasilnya pecahan, 5/3 pecahan, ini pecahan. 3/3 1, enggak, 6/3 2, jawabannya D. Begitu teman-teman, gampang ya latihan soalnya. Nah di video ini nanti di akhir video juga ada latihan soal, jadi jangan skip videonya sampai di akhir video. Terus kita bahas soal ini ya. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Soal yang sekarang video ini, 4 wadah tepung berisi di atas meja. Kita akan pakai teknik nembak dulu. Nah teknik nembak yang akan kita gunakan kali ini namanya PDKT. PDKT itu bahasa singkatan dari pendekatan ya. Bukan pendekatan sama mantan, bukan. Pendekatan sama soalnya, begitu ya. Terus cara pendekatannya gimana? Oke, kita lihat ya. Kita bahas nih, kita baca soalnya, kita pahami. Memahami soal itu penting sebelum memahami yang lain. Memahami gebetan. Ya, itu nanti. Oke. 4 wadah tepung berada di atas meja. Wadah pertama mengandung 1/3 pon. 1/3 pon itu wadah pertama. 1/3 itu 1 dibagi 3 ya. Berarti kalau digambarin itu kayak gini lah. Jadi satu wadah ini dibagi 3. Ini 1/3 begini situ. Ini dibagi, ini kalau disusun 3, 1, 2 itu 1. Jadi ini itu 1/3. 1/3 gitu. Kemudian wadah kedua mengandung 1/6. 1/6 itu 1/3 dibagi 2 ya. Berarti separohnya dari gambar ini. Seperti inilah gambarannya. Nah wadah kedua itu diisi separuh dari wadah pertama. Gini. Kemudian wadah ketiga itu 1/9. 1/9 itu 1/3 bagi 3. Berarti kotak yang ini, kotak biru ini kelihatan gak ya? Sebentar, pointer mana? Nah ini kotak biru ini itu dibagi 3, itu diisikan di wadah ke 3, sekitar segini lah, segini
Itu kemudian 1/18 di wadah keempat, wadah terakhir. 1/18 itu 1/3 dibagi 9 sampai dibagi 6 ya, dibagi 6. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, perkiraannya kayak gini kan. Nah, pertanyaannya adalah jika setiap wadah bisa menampung 1 pon, berarti satu wadah ini kan 1 pon maksimal. Berapa pon tambahan tepung yang dibutuhkan untuk mengisi? Nah, cara gampangnya kita pakai kira-kira tepung-tepung yang ada di wadah kedua, ketiga, dan keempat kita masukkan ke wadah pertama. Kayak gini. Nah, ini kita masukkan ke sana ya. Kemudian ini juga kita masukkan, gambarannya kayak gitu, ini kita masukkan. Semua tepung di wadah kedua, ketiga, dan keempat itu kalau kita masukkan ke wadah satu, ternyata wadah satu itu belum penuh. Itu artinya tepung yang dibutuhkan untuk ngisi semuanya itu ada 1 wadah, 2 wadah, 3 wadah, 3 lebih begitu ya. 3 lebih tepung yang dibutuhkan. Kita tulis ya. Karena ini ada 1 wadah, 1, ini 2, ini 3, masih ada lebihan segini ya. Ini lebihannya. Sehingga tepung yang dibutuhkan itu 3 lebih. Sekarang kita lihat optionnya ya, lebih. 2/9 itu 3 lebih enggak? Enggak. 1 aja enggak ada ya. 2/9 itu coret. 2/3, 1 aja enggak ada. Padahal tepungnya itu 3 lebih, salah. 11/9, 11 itu 9 kali berapa? Kali 2, 18. Berarti 2 aja enggak ada ya C ya. Kemudian D, 25/9, 9 kali 3 aja 27, berarti 3 kurang yang D itu. Salah. Sekarang E, nah ini 10/3, 3 kali 3 aja 9, berarti 9,9 lebih, jawabannya E. Begitu teman-teman, gampang nggak? Kalau teman-teman masih belum paham, jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar, yang seolah pasti Pak Wisnu jawab, oke? Atau DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu ya, @ardlian. Nah, itu karena kemampuan kuantitatif itu waktunya cuma sedikit dan soalnya banyak, teman-teman harus bisa kayak gini menghemat waktu. Coba bayangin kita kerjain pakai cara biasa ya, oke? Coba kita kerjain pakai cara normal, cepat mana teman-teman? Kita lihat ya. Wadah pertama mengandung 1/3, diisi 1/3 pon. Oke, kita lihat wadah pertama 1/3. Berarti wadah pertama masih butuh 1 dikurangi 1/3, yaitu 2/3. Itu ya, butuhnya ya. Kemudian wadah kedua butuhnya sudah diisi 1/6, berarti butuhnya 5/6. Kok bisa dapat 5/6? 1 dikurangin 1/6. Berarti 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6 gitu ya. Paham ya? Oke, sekarang wadah ketiga sudah diisi 1/9, berarti butuhnya langsung 8/9. Kemudian wadah terakhir keempat, wadah terakhir, kenapa ini langsung hilang ya? Ya itulah, wadah terakhir sudah diisi 1/18, sehingga kurangnya 17/18. Sehingga kalau kita mau tahu tepung yang dibutuhkan itu 2/3 ditambah 5/6 ditambah 8/9 ditambah lagi 17/18. Harus ngitung ini teman-teman. Lama enggak? 3, 6, 9, 8 disamain penyebutnya, berarti kita pakai 18 ya. 3 kali berapa biar 18? 6. 6 kali 2, 12. Sorry, ini kenapa hilang-hilang? Terus 6 biar jadi 18 kaliin 3 kan? Berarti 5 kali 3, 15. Ditambah 9, 2 kali 8, 16. Ditambah 17. Terus ini dihitung. Sini ya, nggak apa ya. Dihitung 12 tambah 15. 27 kan ya. 27 tambah 16, 43 tambah 17, 01, 60 per 18. Ini harus disederhanakan lagi. 60 dibagi berapa? Biar 9, bagi 2 ya. 30/9. Ada nggak di situ 30/9? Nggak ada, berarti kita bagi 3. 10 bagi 3, 3.
Ini. Pakai kira-kira sama pakai ngitung ini cepat mana? Ya, bisa teman-teman perkirakan sendirilah. Kalau teman-teman merasa ngitung ini lebih cepat dan lebih enak, ya silahkan. Pak Wisnu hanya menunjukkan ini loh ada cara lain untuk bisa mengerjakan selain ngitung, yaitu dengan teknik nembak PDKT atau kira-kira. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, video pembahasan seperti ini, jangan lupa like, kemudian subscribe channelnya Pak Wisnu biar Pak Wisnu semangat untuk bisa buat video kayak gini. Gitu ya teman-teman, dukung Pak Wisnu ya. Dan kalau teman-teman memang pengen ada pembahasan kayak gini banyak, teori-teorinya juga, teman-teman bisa lihat di video premiumnya Pak Wisnu, info lebih lanjut di info.pakwisnu.id. Atau teman-teman bisa follow Instagramnya Pak Wisnu @artelian. Terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay home. Kita kerjakan soal latihan ya teman-teman. Nah, sebelum kita akhiri video ini, seperti biasa latihan soalnya, please jawab di kolom komentar biar Pak Wisnu ngerti teman-teman paham nggak dengan pembahasan Pak Wisnu model kayak gini. Atau nggak perlu ada cara nembaknya, langsung aja pakai matematika sederhananya, begitu ya. Please komen di kolom komentar ya biar Pak Wisnu ngerti ya. Nah, soal latihannya kali ini adalah seperti ini. Mobil van Pak Wisnu diisi 10 galon bensin sebelum ia berhenti di SPBU. Kemudian ia tambah mengisi 6 galon bensin di SPBU ya, maksudnya ya teman-teman. Jika tangki bensinnya kurang 4 galon dari kapasitasnya, berapa persen kapasitas total dari tangki bensin tersebut ketika berhenti di SPBU? Jawab di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih udah menonton videonya Pak Wisnu. Dukung terus Pak Wisnu dengan cara like, subscribe videonya Pak Wisnu, dan share video ini ke teman-teman yang lain biar tambah bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, persiapkan diri untuk SBMPTN, karena kalau teman-teman gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalam.